Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami beranggotakan Kavi dari NPM 22, kemudian Nova 35, Gilbert 64, Aziz 65, dan saya sendiri Ganes 69. Biodiversitas ikan karang di perairan Lombok Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ditulis oleh Abdus Syauqi dan Ngurah N. Widyatnyana. Latar belakang, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, kemudian daftar pustaka. Itu merupakan urut-urutannya. Oke, kita lanjut ke latar belakang. Ikan karang merupakan organisme yang dijumpai di ekosistem terumbu karang. Keberadaannya menjadikan ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang kaya, dengan jumlah besar yang mengisi daerah terumbu karang. Merupakan penyokong hubungan yang ada pada ekosistem terumbu karang, kemudian mempunyai hubungan erat dengan kondisi baik terumbu karang di daerah tersebut. Ikan akan cenderung mengelompok. Kekayaan jenis ikan karang mempunyai hubungan yang erat dengan kondisi baik buruk terumbu karang daerah tersebut. Jadi, apabila terumbu karangnya baik, maka kondisi ikannya juga ikut baik. Begitu pula sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi ada habitat yang terlindung dari angin, leeward, atau habitat yang tidak terlindung dari angin atau windward. Kemudian fisiologi dasar perairan, presentasi karang hidup dan karang mati. Habitat ini maksudnya yaitu apabila terlindung angin berarti dia itu tertutup oleh suatu daratan yang menyebabkan daerah air atau tempat karang-karang tersebut tidak langsung terkena oleh angin. Sedangkan tidak terlindung oleh angin atau windward itu tidak tertutupi oleh daratan. Jadi habitat yang terlindung oleh angin ini umumnya itu seperti selat, kemudian teluk itu juga bisa. Berikutnya yaitu fisiologi dasar perairan. Yang dimaksud sini adalah fisiologi bagaimana terumbu karang di dasar perairan. Ada banyak sekali macam-macamnya dan sangat bervariasi, menunjukkan di dalam terumbu karang ini memiliki beragam biodiversitas ikan-ikan terumbu karang. Kemudian presentasi karang hidup atau karang mati. Apabila tempat tersebut memiliki daerah karang yang sudah mati, maka dapat disimpulkan bahwa tempat tersebut sudah tidak layak bagi ikan untuk dihuni. Berbeda dengan tempat yang memiliki karang yang masih hidup, akan kaya akan nutrien-nutrien dan zat-zat organik yang membantu kelangsungan hidup ikan. Kemudian ada karakteristik yang paling berperan. Ada arus, kecerahan, suhu air, dan kedalaman. Umumnya, setiap jenis spesies mempunyai kesukaan habitat tertentu. Terumbu karang tidak hanya tempat yang berkarang, bisa juga berpasir, berongga, daerah alga, perairan dangkal, dan dalam. Interaksi dari terumbu karang dan ikan digolongkan dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu interaksi langsung untuk berlindung dari predator atau mangsa, terutama ikan-ikan yang masih lemah ya, seperti ikan-ikan muda. Berikutnya, interaksi dalam mencari makanan, hubungan antara ikan karang dan biota yang hidup pada karang termasuk alga. Nah, contohnya pada parrotfish ini, dia memakan alga-alga yang merugikan bagi karang. Jadi ini juga termasuk simbiosis mutualisme. Kemudian interaksi tidak langsung akibat struktur karang seperti kondisi hidrologi dan sedimen. Nah, tujuannya ini adalah bertujuan untuk mengetahui biodiversitas ikan karang yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan ekosistem terumbu karang di wilayah NTB.
khusus di lokasi penelitian yang dilakukan. Bagaimana metodenya? Menggunakan metode sensus visual dan menggunakan peralatan scuba. Ini merupakan contoh beberapa indeks keragaman hayati. Nah, hasilnya pada umumnya jenis yang ditemui di lokasi penelitian famili Pornacentridae. Pornacentridae ini merupakan ikan yang bentuknya seperti ikan Nemo ya, bulat, lonjong, dan jenisnya ini ada macam-macam ini warnanya. Ada yang seperti ikan Nemo, ada yang biru kuning, kuning pink, orange, hitam putih, ungu, dan macam-macam. Ada Labridae. Kalau Labridae itu ikannya cenderung lonjong, cenderung panjang. Kemudian Acanthuridae itu dia masih keluarga dengan ikan dori, ya. Nah, yang terakhir ada Chaetodontidae, itu bentuknya seperti ini bisa disebut juga ikan kupu-kupu. Nah, ini ada indeks keragaman. Ini ada ikan target atau ikan ekonomis penting yang ditemukan pada penelitian kali ini adalah famili Acanthuridae dan Mulidae. Acanthuridae pada umumnya adalah herbivora dengan makanan utamanya alga, dengan Mulidae adalah karnivora yang makanan utamanya adalah biota bentik yang terdapat di dasar perairan. Kehadiran ikan herbivora adalah karena faktor ketersediaan makanan, karena kondisi terumbu karang yang telah mengalami kerusakan menjadi pecahan karang atau rubble yang kemudian ditumbuhi oleh alga. Ada 3 pokok, yaitu dominasi dapat terjadi pada kondisi perairan ekstrim yang mendukung perkembangan populasi ikan tertentu. Kemudian kelompok ikan mayor yang ditemukan dalam jumlah relatif tinggi adalah famili Pornacentridae dan Labridae. Selain itu, famili Labridae juga merupakan ikan mayor yang dominan ditemukan di lokasi penelitian. Kesimpulannya, ikan indikator yang ditemui ada 4-12 jenis dengan jumlah keseluruhan 23 jenis. Jenis kelompok ikan target relatif tinggi, ada 14 famili dan memiliki jenis yang beragam. Kemudian memiliki nilai ekonomis tinggi. Ini nilai ekonomis ini untuk untuk sebagai ikan hias, bukan ikan konsumsi. Jumlah jenis ikan karang di perairan barat Sumbawa lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada 10 tahun yang lalu yang memiliki jumlah indeks keragaman yang rendah. Jadi di Sumbawa ini terjadi penaikan indeks keragaman. Sekian presentasi dari kelompok kami.